Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan, saya Cahyudi Kori dengan NIM 2022 11104 dan ada anggota kelompok saya. Yang pertama ada Muhammad Sadam Wijaya 2020 11316 dan Maida Zahra 2022 11084. Di sini kami akan mempresentasikan tugas sistem kontrol fusi, di mana dengan metode dasar Tsukamoto. Oke, selanjutnya bisa dibacakan oleh teman saya. Ya, jadi yang pertama konsep dasar metode Tsukamoto yaitu metode Tsukamoto, Fish Tsukamoto adalah salah satu teknik inferensi fusi yang menggabungkan aturan fusi dalam bentuk if then dengan fungsi keanggotaan monoton pada bagian konsekuen output. Metode ini dikembangkan oleh Teruo Tsukamoto tahun 1979 dan cocok untuk sistem dengan output tegas, crisp, yang memerlukan efisiensi komputasi. Lalu yang kedua, struktur dari sistem Tsukamoto, yaitu terdiri dari 4 komponen utama, yaitu fusifikasi, konversi input tegas crisp menjadi derajat keanggotaan fusi. Lalu basis aturan rule base, yaitu himpunan aturan if then. Lalu mesin inferensi menghitung firing strength tiap aturan dan menentukan output parsial. Lalu defusifikasi, yaitu menggabungkan output parsial menjadi output tegas akhir. Contoh aturan Tsukamoto, misalnya ingin menentukan jumlah pinjaman berdasarkan pendapatan dan jaminan. Aturan yang pertama, if pendapatan rendah and jaminan lemah, dan pinjaman sedikit. Lalu aturan kedua, if pendapatan tinggi and jaminan kuat, dan pinjaman banyak. Setiap aturan akan menghasilkan nilai kris pinjaman berdasarkan derajat keanggotaan dari input. Oke, untuk yang ketiga yaitu langkah-langkah metode Tsukamoto. Yang pertama ada fusifikasi, di mana inputnya itu tegas X dipetakan ke himpunan fusi menggunakan fungsi keanggotaan seperti segitiga dan trapesium. Contohnya di mana input X1 yaitu sama dengan 60 kecepatan dan X2 30 itu jarak. Fungsi keanggotaannya di mana mu rendah X1 sama dengan 0,4, mu tinggi X1 sama dengan 0,6 dan mu dekat X2 sama dengan 0,7, mu jauh X2 sama dengan 0,3. Selanjutnya ada evaluasi basis aturan, di mana aturan if then dengan operator and, min atau or itu max. Di mana contoh aturannya if kecepatan tinggi and jarak terdekat, then rasionya tinggi. Hitung firing strength dengan alpha, di mana alpha minimal mu tinggi X1 dan mu dekat X2 sama dengan min 0,6, 0,7 sama dengan 0,6. Yang ketiga itu C, penentuan output parsial, di mana bagian konsekuen dan menggunakan fungsi monoton, linear, atau naik turun. Yang kedua, selesaikan persamaan mu konsekuen ZI sama dengan alpha I untuk mendapatkan ZI. Terus ada contoh fungsi keanggotaan rasio tinggi, di mana mu tinggi Z sama dengan Z per 100, yaitu menjadi Z per 100 sama dengan 0,6, di mana Z1 sama dengan 60. Lalu ada defusifikasi, di mana gabungan semua output parsial dengan weighted average. Dengan contoh dua aturan, di mana aturan 1 alpha 1 sama dengan 0,6, Z1 sama dengan 60. Untuk aturan yang kedua yaitu alpha 2 sama dengan 0,3, Z2 sama dengan 40, di mana Y
yaitu 0,6 dikali 40 ditambah 0,3 dikali 40 dibagi 0,6 ditambah 0,3, yaitu sama dengan 48 dibagi 0,9 dengan hasil 53,33. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini yang keempat ada syarat fungsi keanggotaan konsekuen. Yang pertama, harus monoton atau naik turun agar persamaan mu ZI sama dengan alpha I memiliki solusi unil. Lalu yang kedua, contoh fungsi valid linear naik yaitu mu Z sama dengan Z dikurang A per B dikurang A. Lalu yang kedua, linear turun mu Z sama dengan B dikurang Z per B dikurang A. Lalu yang ketiga ada sigmoid jika monoton. Yang kelima, contoh aplikasi yaitu sistem kontrol lampu lalu lintas, di mana input untuk kepadatan kendaraan yaitu rendah atau tinggi, waktu tunggu sebentar atau lama. Lalu outputnya durasi lampu hijau per detik. Aturannya if kepadatan tinggi, n waktu tunggu sebentar, dan durasi sama dengan 60 detik. Lalu output tegas dihitung dari firing strength dan fungsi monoton durasi. Di sini ada kelebihan dan kekurangan, di mana untuk kelebihannya difusifikasi cepat atau tanpa integrasi, namun kekurangannya konsekuen harus monoton. Lalu output continue dan smooth, dan kekurangannya kurang intuitif dibanding Mamdani. Lalu kelebihannya itu efisien untuk sistem kontrol real time, namun kekurangannya membutuhkan pemodelan fungsi yang tepat. Yang ketujuh, perbandingan dengan metode lain, di mana untuk aspek dari Tsukamoto, ada Tsukamoto, Mamdani, dan Sugeno. Untuk konsekuensi dari Tsukamoto, Fuji monoton, untuk Mamdani, Fuji arbitrer, dari Sugeno persamaan linear atau konstanta. Lalu defusifikasi untuk Tsukamoto, weighted average, lalu untuk Mamdani, centroid bisector, dan Sugeno, weighted average. Lalu komputasinya untuk Tsukamoto cepat, untuk Mamdani lambat atau integrasi lebih kompleks, dan Sugeno cepat. Oke, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.